Pernah dengar soal nubuat tentang 1000 tahun masa damai? Wah, ini konsep yang udah bikin banyak orang penasaran selama berabad-abad. Nah, kali ini kita akan coba bedah urutan peristiwanya persis seperti yang digambarkan di dalam sumbernya. Dari awal yang super dramatis sampai akhir yang benar-benar mengubah segalanya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, semuanya itu dimulai dengan satu peristiwa kosmik yang luar biasa. Kutipan ini benar-benar ngasih gambaran yang epik, karena kedatangan Kristus yang kedua kalilah yang secara dramatis memulai periode 1000 tahun ini. Dan ini bukan kejadian rahasia loh, tapi sebuah momen yang bakal disaksikan oleh seluruh dunia. Oke, kita masuk ke fase besar yang pertama. Yuk kita lihat peristiwa-peristiwa dahsyat apa aja yang menurut sumbernya menjadi penanda dimulainya era yang luar biasa ini. Ini dia peta jalan kita. Ada 3 fase utama yang akan memandu pembahasan kita. Awalnya, lalu apa yang terjadi selama 1000 tahun itu, dan terakhir, puncaknya. Mari kita mulai dari yang paling awal. Tepat pada saat Yesus kembali, serangkaian peristiwa terjadi serentak. Coba bayangin deh, gempa bumi terbesar dalam sejarah mengguncang planet ini. Orang-orang benar yang sudah meninggal dunia dibangkitkan, dan bareng sama orang benar yang masih hidup, mereka semua diangkat ke awan-awan. Sementara itu di bumi, mereka yang jahat, mereka nggak bisa bertahan dari terang kemuliaannya. Ini adalah momen pemisahan yang mutlak. Biar Anda kebayang skalanya, coba lihat angka ini. Setiap butir batu es diperkirakan seberat 26–45 kilogram. Wah, ini bukan badai biasa ya. Ini adalah peristiwa yang benar-benar mengubah planet secara total. Di sini kita nemuin satu perbedaan yang penting banget. Ternyata ada 2 kebangkitan yang berbeda, yang jadi penanda awal dan akhir milenium. Kebangkitan pertama di awal periode ini adalah kebangkitan kehidupan khusus untuk orang-orang benar. Nah, 1000 tahun kemudian baru deh terjadi kebangkitan kedua, yang disebut kebangkitan penghukuman untuk semua yang lain. Perbedaan ini adalah kunci buat memahami seluruh alur waktunya. Jadi, apa yang terjadi di bumi dan di surga selama 1000 tahun ini? Fokus kita sekarang pindah ke keadaan dunia yang sangat beda, dan nasib dari 2 kelompok yang udah terpisah ini. Kitab suci menyebutkan kalau setan akan diikat di dalam jurang maut. Tapi, apa sih sebenarnya makna di balik istilah yang kedengarannya misterius ini? Ternyata kata aslinya dalam bahasa Yunani itu abusos, dan kata yang sama ini juga dipakai untuk menggambarkan bumi waktu awal penciptaan, gelap, kosong, dan gak berbentuk. Jadi jurang maut ini bukanlah sebuah lubang harfiah, melainkan kondisi seluruh planet bumi yang hancur dan kosong tanpa ada manusia, yang akhirnya jadi semacam penjara bagi setan. Lantas, gimana caranya setan diikat? Bukan pakai rantai fisik ya. Rantainya adalah rantai keadaan. Coba pikirin, orang-orang benar ada di surga, sementara orang-orang jahat semuanya mati. Gak ada satupun manusia yang tersisa di bumi buat dia goda atau tipu. Dia dan para malaikatnya jadi terkurung di planet yang sunyi ini, dipaksa buat merenungkan semua akibat dari pemberontakan mereka. Poin kuncinya di sini adalah kontras yang tajam banget. Sementara bumi jadi penjara yang sunyi senyap, di surga justru ada kegiatan yang sangat berbeda. Orang-orang yang diselamatkan itu nggak cuma bersantai loh, mereka justru secara aktif ikut serta dalam sebuah fase penghakiman. Terus kenapa mereka menghakimi? Kutipan ini ngasih kita petunjuk. Ini bukan soal nentuin nasib seseorang, karena itu semua udah diputuskan. Tapi tujuannya adalah agar orang-orang yang diselamatkan bisa melihat kembali catatan kehidupan dan memahami sepenuhnya keadilan dan belas kasihan di balik setiap keputusan Tuhan, bahkan untuk para malaikat yang jatuh sekalipun. Ini dilakukan supaya nggak ada lagi keraguan untuk selamanya. Oke, sekarang kita maju cepat ke akhir dari periode 1000 tahun ini, dan kita lihat gimana semuanya mencapai kesimpulan yang paling dramatis. Di sini, rangkaian peristiwanya terjadi dengan sama cepat. Pertama, kota suci turun dari surga bersama Kristus dan semua orang benar. Lalu, kebangkitan kedua terjadi. Semua orang fasik dari segala zaman dihidupkan lagi. Nah, setan, yang sekarang dilepaskan karena udah ada orang lagi buat ditipu, langsung mengumpulkan mereka semua untuk satu serangan terakhir ke kota Tuhan. Dan, akhirnya, pemberontakan terakhir yang sia-sia ini dipadamkan oleh api dari surga. Ini nunjukin banget ya, bahkan setelah 1000 tahun merenung, sifat setan itu nggak berubah. Kebohongan terakhirnya adalah meyakinkan miliaran orang yang baru dibangkitkan itu bahwa entah gimana caranya mereka bisa menang. Dia meyakinkan mereka kalau Tuhan itu nggak adil dan mereka bisa merebut kota itu untuk diri mereka sendiri.
Ini adalah penipuan terakhirnya yang paling nekat. Api yang melahap mereka ini disebut kematian kedua. Nah, ini konsep yang krusial banget. Menurut sumbernya, ini bukanlah siksaan abadi, tapi pemusnahan total. Sebuah akhir yang final dan tuntas bagi dosa dan semua yang memilihnya. Nggak ada kebangkitan dari kematian kedua. Ini adalah pembersihan total alam semesta. Setelah api pembersihan itu padam, terus apa selanjutnya? Ini bukanlah akhir dari cerita, tapi justru awal dari sesuatu yang sama sekali baru. Dan inilah janji utamanya. Setelah dosa dimusnahkan, Tuhan gak cuma memperbaiki bumi yang lama, Dia menciptakannya kembali. Sebuah dunia baru di mana akar dari segala penderitaan, kematian, kesedihan, tangisan, dan rasa sakit hilang untuk selamanya. Ini adalah pemulihan total. Jadi, gimana dengan orang-orang yang tinggal di bumi baru ini? Apakah mereka akan jadi seperti roh atau hantu? Ternyata sumbernya jelas. Mereka bukan roh tak berwujud. Mereka akan punya tubuh yang nyata, dari daging dan tulang, persis seperti tubuh Kristus setelah kebangkitannya. Bedanya, tubuh-tubuh ini nggak akan pernah bisa rusak atau mati. Mereka akan jadi abadi dan tidak dapat binasa. Pada akhirnya, seluruh narasi profetik ini mengerucut pada satu janji yang sangat personal. Tujuan dari semua peristiwa kosmik ini bukanlah kehancuran, melainkan penyatuan kembali. Sebuah janji bahwa pada akhirnya, tujuan Tuhan adalah untuk tinggal bersama umatnya di rumah yang telah Dia siapkan, di mana perpisahan nggak akan pernah terjadi lagi.